Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya praktekkan di papan, kalian perhatikan habis ini setelah Ustaz jelaskan, nanti kalian pelajari dan nanti kita ada praktek untuk i'rab jer. Makanya kalian persiapkan cari contoh-contohnya. Oke. Mohon dilihat. Khafad. Ini adalah i'rab yang khusus masuk pada apa kalimat? Isim. Bisa dipaham ya? Oke. Ustaz ulangi lagi bahwa i'rab khafad ini adalah i'rab yang khusus buat kalimat apa? Isim. Tandanya ada berapa? Ada berapa? Yang pertama kasro dulu. Oke, kasro. Terus yang kedua ya. Yang ketiga fathah. Pun. Jadi tanda daripada i'rab khafad adalah kasroh ya fathah. Makanya ketika kalian ditanya nih satu kalimat, i'rabnya apa? Jer atau khafad, tandanya apa? Jangan bilang domah. Jangan bilang sukun. Kalian ditertawain itu sama semut. Oh, nggak ada tanda i'rab jer domah itu. Nggak ada. Tanda i'rabnya apa? Jer. Tandanya nun. Nggak ada. Hanya 3 tanda i'rab jer. Kasroh, ya, fathah. Perlu dipahami itu. Jangan sampai salah kalian. Salah begitu kan parah. Nah, yang pertama kita bahas adalah kasroh. Kasroh, Ustaz tadi bilang apa? Merupakan tanda asli atau asal dari i'rab jer. Sehingga menjadi satu identik. Oh, jer itu identiknya dengan kasroh. Gitu loh. Paham ya? Yang pertama tadi kasroh menjadi tanda i'rab jer bertempat pada isim mufrad. Isim yang menunjukkan arti tunggal. Contoh. Apa contohnya? Marortu bi Zaidin atau bi Bakrin, gantilah Zaid, jangan Zaid terus. Ini enggak ada penghapusnya. Marortu bi Bakrin sumama. Marortu bi Bakrin, coba perhatikan. Lafaz Bakrin. Tanya nih, Bakrin kalimat apa? Apa tandanya? Oke, siap. Gak apa-apa, salah satunya aja. Tandanya tanwin ya. Murab apa mabni? I'rabnya apa? Kenapa i'rabnya jer? Tanda jernya? Tanda jernya? Kasro. Kenapa kasro? Kenapa kasro? Nah, ini ada yang nggak paham. Kenapa kasro? Karena apa namanya, kemasukan huruf jer. Kenapa kasro? Karena jer. Jadi ketika ditanya tandanya apa? Kasro. Kenapa tandanya kasro? Ya ini karena isim mufrad. Ya, paham ya. Jadi kenapa tandanya kasro? Karena isim mufrad. Kok bisa Bakrin isim mufrad? Iya, karena Bakrin menunjukkan arti satu. Marortu saya berjumpa bi Bakrin dengan Bakar. Atau saya lewatan. Nah, kalau makna Jawanya kan lewatan. Saya bertemu atau bertemulah bi Bakrin dengan Bakar. Paham ya? Bisa dipaham? Yang kedua, kasroh menjadi tanda i'rab jer bertempat pada jama taksir. Awas jangan lupa yang munsorif ya, karena kita bahas nanti yang munsorif. Jama taksir. Jama taksir apa tadi? Artinya jama taksir. Yang banyak berbentuk dan mufradnya. Ya, betul. Berubah dari bentuk mufradnya. Contoh di sini, marortu birijalin. Marortu birijalin ini. Rijalin kalimat apa? Tandanya? Murab apa mabni? I'rabnya? Kenapa jer? Kenapa jer? Masukkan huruf J, tanda jernya. Kenapa kasroh? Karena jama taksir.
Paham berarti. Terus yang ketiga, kasroh menjadi tanda i'rab jar bertempat pada jama' muannas salim. Apa jama' muannas salim itu? Tadi. Isim manas yang isim yang mati banyak, perempuan banyak, Isim yang menunjukkan arti perempuan banyak, menambahkan alif dan ta atau diakhiri dengan alif dan ta. Contohnya, marortu bi muslimatin. Awas, muslimatin. Coba perhatikan, kalimat apa? Tandanya? Tandanya? Tanwin atau kemasukan huruf jer atau jer nggak apa-apa. Terus mu'rab apa mabni? Oke. I'rabnya apa? Kenapa jer? Mana huruf jernya? Mana huruf jernya? Ba. Tanda jernya? Kenapa kasroh? Jama' muannas salim. Berarti paham. Selanjutnya apa? Ini sudah ya, 3 ya. Kasroh sudah ya. Jadi kasroh menjadi tanda i'rab jar bertempat pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua, yang ketiga. Paham ya? Habis ini kalian harus cari contoh satu-satu pokoknya. Minimal 1. Minimal 1. Kalau lebih dari 1 ya nggak masalah. Ustadz minta apa namanya? Itu ada papan putih nggak? Bon, dah kita ya lanjut ke tanda khafad yang kedua apa? Ya. Ya menjadi tanda i'rab jar atau khafad bertempat pada yang pertama apa? Yang pertama apa? Asmaul khamsah. Apa asmaul khamsah tadi? Isim yang jumlahnya ada 5 ya. Apaan? Ya. Oke, sudah. Contohnya apa? Bi abika. Mana mahal saidnya? Bi abika. Coba usah tanya ya. Berapa kalimat bi abika ini coba? 3, 2. 3. Coba. Yang pertama apa? Apa kalimat apa? Huruf terus. Bi. Kalimat apa? Sim. Terus. Kalimat apa? Sim. Ada 3 kalimat ya. Terus mahal saidnya ini. Langsung awalnya abun. Oke. Abun. Kalimat apa abun? Isim. Tanda isimnya? Sekarang langsung ke makhluk said ini. Bi abika ada 3 kalimat kan? Lafaz bi abi. Abi. Kalimat apa? Isim. Tandanya? Ya. Ada tanda isim ya. Ayo. Abi. Tanda isimnya apa? Bi abi. Bisa jer, apalagi masukkan huruf jer juga bisa ya. Terus mu'rab apa mabni? I'rabnya apa? Khafad atau jer? Tanda jernya? Kenapa ya? Nah, gitu maksudnya. Terus lanjut yang kedua. Isim tas niya. Contohnya apa? Apa tadi? Marortu bi? Isim tasniah. Marortu bi? Zaidaini. Zaidaini. Oke, isim tasniah itu apa tadi artinya? Memiliki ganda. Ada yang tunggal. Oh, isim tasniah kok tunggal. Konsentrasi. Oke, malu said bi zaidaini. Kalimat apa? Tandanya? Jangan ba ya, kemasukan huruf jer. Kalau ditanya huruf jernya mana baru. Nah, mu'rab apa mabni? I'rabnya apa? Kenapa jer? Huruf jer. Tanda jernya? Kenapa ya? Oke, yang kedua. Ya, mana tadi isim tasniah? Yang ketiga? Jama' mudzakkar salim. Contohnya marortu bizaidina. Oke. Malu saidnya mana? Bizaidina. Kalimat apa?
Tandanya murab apa mabni? Irobnya apa? Kenapa jer? Tanda jernya? Tanda jernya ba. Tanda jernya? Kenapa ya? Oke, cukup. Lanjut. Apa lagi? Sudah ya? Yang ya sudah ya. Jadi ya menjadi tanda irob jer bertempat pada 3 tempat. Asmaul khamsah, isim tasniyah, dan isim jamak mudzakkar salim. Yang terakhir fathah. Ini yang lumayan. Hapus dulu. Tin. Hapus. Sekarang tanda jar yang terakhir apa tadi? Fathah. Fathah menjadi tanda irob jar bertempat pada? Dua tempat apa satu tempat? Satu apa dua? Satu tempat. Oh, satu apa itu? Isim goiru munsorif. Apa isim goiru munsorif itu? Isim yang tidak dapat Menerima tanwin. Sebabnya? karena ada ilat. Karena ada ilat, karena ada penyakit. Ada penyakit. Wis, gitu toh. Karena punya 2 ilat atau memiliki ilat yang menempati di tempatnya 2 ilat. Memiliki 2 ilat atau 1 ilat yang menempati 2 ilat. Ilatnya kembali kepada ilat maknawi dan ilat lafzi. Itu harus lengkap begitu. Jadi ketika ditanya apa isim ghairi munsorif, berarti isim ghairi munsorif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin karena memiliki 2 ilat yang kembali kepada maknawi ataupun lafzi, atau memiliki 1 ilat menduduki 2 ilat. Itu pengertiannya isim ghairi munsorif. Sehingga ketika berirob jar tandanya dengan menggunakan fathah. Pun sekarang 2 ilat ya yang kita bahas ya. Yang pertama adalah memiliki 2 ilat. Memiliki 2 ilat. Nah, 2 ilat ini yang pertama adalah ilat apa? Alam. Nah, nanti yang kedua pembagiannya dulu ya. Ini ilat sifat biar enak kalian. Nah, ilat alam dengan ilat sifat itu bisa dikategorikan sebagai isim ghairi munsorif asalkan dia bersamaan dengan ilat yang lain. Kenapa? Karena pada posisi ini dia harus memiliki 2 ilat sebagai ghairi munsorif. Berbeda dengan yang 1 ilat tadi. Contohnya? Yusuf. Perhatikan baik-baik. Lafadz Yusufah ini nggak boleh kita baca Yusufan, Yusufin, Yusufun, nggak boleh. Dan ketika berirob jar, maka tanda jarnya dengan menggunakan fathah. Nggak boleh dengan menggunakan kasroh. Ini benar isim ghairi munsorif. 1 Yusuf. Tapi karena isim ghairi munsorif, mohon maaf, ini benar isim mufrad. Seharusnya kan isim mufrad itu ketika berirob jar tandanya apa? Kasroh seharusnya. Tapi karena ini ghairi munsorif, maka menjadi fathah, tandanya itu yang membedakan. Makanya tadi kan di awal disebutkan bahwa isim mufrad yang munsorif. Kenapa? Karena isim mufrad yang ghairi munsorif tandanya bukan lagi dengan kasroh melainkan dengan fathah. Paham ya? Oke, sampai sini paham. Oke, kita lanjut ke Yusuf. Lafadz Yusufah ini adalah ghairi munsorif. Tidak bisa menerima tanwin. Berirob jar tandanya pakai fathah. Pertanyaannya, kenapa lafadz Yusuf ini ghairi munsorif? Oh, ternyata lafadz Yusuf itu punya 2 ilat. Ilat yang pertama adalah alam karena Yusuf nama. Ilat yang kedua adalah azam karena Yusuf bukan berasal dari bahasa Arab. Paham? Oke. Nah, Yusuf. Banyak sih sebenarnya. Nama yang bukan berasal dari bahasa Arab itu kan banyak kan? Hah? Ah, Ibrahim, betul itu. Itu Nabi Ibrahim itu bukan Arab, itu azam itu. Pun. Yang kedua ilat alam besertaan dengan ilat sudah. Ayo. Tarkib masih dulu ya. Tarkib majzi. Majzi. Nah. Pun. Contohnya
Yang di situ Hadromauta. Nah, Hadromaut biasanya kan kita kenal Hadromaut kan, Hadrotul Maut. Nah, ini adalah kalimat isim yang dinamakan dengan isim bermunsharif sehingga tidak boleh menerima tanwin, dan ketika beri huruf jar tanda jarnya pakai fathah. Kenapa lafadz Hadromauta ini dikatakan bermunsharif? Karena memiliki dua ilat. Yang pertama ilat yang kedua ilat. Ayo. Yang pertama ilat, yang kedua ilat. Nah, tarkib mazi alam karena nama kota. Tarkib mazi karena tersusun dari dua lafadz yang menjadi satu. Nah, gitu namanya tarkib mazi. Pun ini namanya Hadromaut. Terus yang selanjutnya alam besertaan dengan apa? Adal dulu apa? Adal dulu ya. Nah, itu lafadz yang berubah dari segot aslinya. Contohnya di sini Umaro. Nah, nama ya. Umaro juga sama. Umaro ini adalah isim ghair munsharif karena memiliki dua ilat. Yang pertama ilat alam, yang kedua ilat adal, berubah dari bentuk aslinya. Pun lanjut. Selanjutnya apa? Yang keempat? Tambahan alif dan nun. Contohnya Usmana. Ini sama ya. Usmana juga kedua tambahan alif dan nun. Terus selanjutnya taknis lah. Ilat taknis namanya. Bisa lafdi, bisa maknawi. Contohnya Zainaba. Zainab ini kalimat isim yang ghairu munsharif karena memiliki dua ilat. Ilat yang pertama adalah ilat yang kedua adalah taknis. Kebetulan ini taknis apa ini? Zainab taknis apa? Maknawi. Karena tidak ada ciri muannasnya, tapi digunakan untuk muannas, digunakan untuk nama dari perempuan. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. Wazan fiil. Contohnya Ahmada. Ahmada ini ghairu munsharif, memiliki dua ilat. Yang pertama adalah ilat alam karena nama seseorang. Yang kedua adalah ilat wazan fiil, ikut wazan af'ala, Ahmada, kan begitu. Nah, maka ini namanya ghairu munsharif. Pun yang kedua ilat sifat. Ilat sifat ini bisa dikategorikan dengan ghairu munsharif atau dikatakan sebagai ghairu munsharif apabila bersertaan dengan ilat yang lain. Apa ilatnya? Sifat bersamaan dengan satu apa? Wazan fiil. Contohnya asfaro yang kuning, af'ala, akbaro yang besar, af'ala. Ini berupa sifat dan wazan fiil, maka dikatakan sebagai isim yang ghairu munsharif. Yang kedua alif dan nun. Contohnya sakron, sakrona, pemabuk. Ini sifat dan ada alif dan nun, maka ghairu munsharif, dua ilat. Terus selanjutnya ya contohnya pun ruba'a. Ini contoh satu aja. Ruba'a. Ya, ini adalah bentuk ghairu munsharif yang memiliki dua ilat, dua penyakit. Yang pertama adalah sifat karena ini sifat melekat. Yang keempat terus ikut wazan fu'ala. Ini berubah dari bentuk aslinya. Tadi kan kita sudah dijelaskan bahwa adal itu adalah perubahan atau berubah dari bentuk segot aslinya. Asalnya kan ruba'a, ini arbaatun asalnya 4 kan begitu. Terus lanjut. Apalagi? Oh, ini sudah ya. Ilat sifat bersertaan dengan satu. Apa ini? Wazan. Yang kedua alif, nun. Yang ketiga selesai. Terus
Yang terakhir satu ilat menduduki dua. Yang pertama adalah segot, muntahal. Oh, alif tanis dulu ya. Alif tanis mamdudah. Contohnya asudda'a atau asudda'u boleh. Terus alif tanis maksuro. Contohnya kubla. Terus yang terakhir segot, muntahal yang mengikuti wazan dan pun diawali mim ataupun tidak pun itu adalah bagian-bagian dari isim ghairu munsharif. Kesimpulannya, perhatikan. Kesimpulannya khafat memiliki beberapa tanda, ya kan? Tanda yang pertama adalah kasroh, tanda yang kedua adalah ya, yang ketiga adalah fathah. Kasroh menjadi tanda i'rab jar bertempat pada yang pertama isim mufrad, yang kedua jama', yang ketiga terus. Nah, ini akan kejebak nanti kamu. Yes, itu kesimpulannya. Jadi kalian simpulkan begitu biar nanti kalian punya catatan paling enggak kesimpulan hari ini pelajarannya apa. Gitu ya. Harus punya buku khusus pelajaran khusus buku saku ini, harus punya buku. Kenapa? Karena sekarang kalian cari, minggu depan kita bahas. Kita praktekkan dengan buku sakunya. Contoh sekarang kita kan membahas tentang i'rab nih. Kalian hanya butuh satu saja contoh yang tidak ada di buku saku. Maaf nih, contoh begini ya, contoh. Seumpama khafat tadi tuh. Tanda yang pertama kasroh isim mufrad. Kalian cari di kitab. Di Quran boleh, di kitab boleh. Pokok i'rabnya khafat, tandanya fathah seumpama. I'rabnya khafat, tandanya kasroh. Contoh satu aja. Masing-masing dari itu satu. Bisa kan, gampang begitu kan? Oh, gampang sekali. Kalian buka buku kalian, pulpen kalian buka, kalian cari di kitab Fathul Qorib yang bawa Fathul Qorib. Kitab apa meneh? Yang bawa juz amma sama kamu cari di juz amma ya. Nanti diuraikan. Urainya nanti minggu depan. Yang sekarang cari contohnya aja. Kalian bisa kan paham tadi itu. Fathah isim mufrad, cari contohnya isim mufrad. Oh, gampang. Pokok i'rabnya jar loh ya. Berarti kan harus paham 3 tadi. Kemasukan huruf jar, mudhof ilaih atau tawabi. Tawabi bisa atop, taukid, naat, badal. Itu ya. Oke, silakan. Baik. Waktunya sudah habis, jam 9 pas. Berarti kalian punya PR minggu depan. Tugas kalian mencari satu contoh dari masing-masing tanda, ya, masing-masing tempat i'rab jar. Nanti kalian tulis di buku kalian catatannya, nanti Ustadz pertama masuk kalian kumpulkan, Ustadz koreksi, nanti kita praktek bersama. Bisa dipaham ya? Baik. Itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin, Allahumma amin. Salam Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.